sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus haus untuk mendengar firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, berkata-katalah bagi kami pada malam hari ini. Karena kami telah duduk di sekitar kaki-Mu dan siap untuk mendengarkan Tuhan berkata-kata bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Senang dapat bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam rumah Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan, dan terlebih lagi kita menikmati firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-7, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsoria, berganti-gantian. Saya ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat-ayat yang ganjil, dan pada ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ahas ini dan para Ashtoreth dari tengah-tengahmu, dan jangan hatimu kepada Tuhan, dan beribadah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoreth dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkata Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika dengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, mereka berkata kepada orang Filistin dan tanyanya orang Israel, serta tinggallah orang Israel yang diamnya, maka takutlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor domba yang suci, lalu mempersembahkan seluruhnya pada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bersama-sama, dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari
sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini gereja memberikan tema untuk renungan pada akhir tahun, yaitu Ebenezer. Ayat yang ke-12, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca 1 Samuel dari pasal 4 sampai pasal yang ke-7, maka kita menemukan ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, hal penting yang pertama, yaitu kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada Ebenezer. Kalau kita bersama Tuhan, hidup di dalam pertobatan, ada Ebenezer. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita terus selalu berusaha agar Ebenezer itu selalu kita nikmati sepanjang hidup, sepanjang umur kita, sepanjang umur keluarga kita, sepanjang umur yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Inilah 3 hal penting, gampang diingat. Jauh dari Tuhan, tidak ada Ebenezer. Bersama Tuhan, hidup di dalam pertobatan, ada Ebenezer. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk terus menikmati Ebenezer itu. 3 hal penting itu akan kita nikmati dalam beberapa menit ke depan. Saudaraku, yang pertama, ketika kita jauh dari Tuhan, maka pasti tidak ada Ebenezer. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pasal yang keempat, di situ kita tahu bahwa ada 2 negara, 2 bangsa, yaitu Israel dan Filistin. Saudara perlu tahu bahwa Israel ini adalah satu bangsa yang memang Tuhan sudah siapkan untuk masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ketika mereka masuk tanah Kanaan, Israel ini dia menempati di daerah dataran tinggi dan perbukitan serta di daerah pegunungan. Tetapi bersamaan dengan masuknya Israel ke Kanaan, masuk juga rombongan imigran dari Pulau Kreta. Dan orang-orang dari Pulau Kreta ini, mereka masih memiliki keturunan dari suku bangsa Kaukasia, orang-orang Eropa. Nah, mereka dari Kreta, mereka masuk juga ke daerah Kanaan, ke tanah Kanaan. Dan mereka menempati daerah pesisir yang kemudian di zaman kita sekarang itu dikenal dengan tepi barat. Nah, karena 2 negara, 2 bangsa ini berdampingan, maka tidak ayal lagi mereka masing-masing berusaha untuk memperluas wilayah mereka, baik itu Israel maupun di orang-orang Filistin yang sekarang kita tahu mereka tinggal di tepi barat. Nah, ada satu tempat yang disebut dengan Sepela. Nah, daerah Sepela ini itu daerah di tengah-tengah antara Filistin dan Israel. Ini adalah daerah yang sangat subur. Daerah yang sangat subur. Ya, mungkin saja bisa yang dimaksudkan bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Ini daerah Sepela ini. Begitu subur sehingga setiap yang ditanam itu pasti tumbuh. Dan daerah ini, Sepela ini, adalah daerah yang selalu berusaha diperebutkan oleh orang Filistin maupun Israel. Dan pada zaman Samuel, mulai dari kelahirannya sampai dipersiapkan untuk melayani, menjadi nabi dan juga menjadi hakim bagi bangsa Israel. Di zaman Samuel inilah
perseteruan antara Filistin dengan Israel itu semakin hebat, semakin kuat. Mungkin diawali dengan perseteruan atau perkelahian kecil-kecilan, tetapi ketika zaman Samuel itu perseteruan mereka semakin memuncak sampai kemudian mereka memulai perang pertama. Nah, perang pertama mereka itu di daerah sekitar Afek dan Ebenezer. Nah, yang dimaksudkan Ebenezer itu bukan Ebenezer, ada dua Ebenezer. Ebenezer di pasal 4 dan kemudian ada Ebenezer di pasal yang ke-7, bukan ya. Ebenezer yang dimaksudkan ini kemungkinannya adalah sama seperti di pasal yang ke-7. Tetapi karena daerah itu belum diketahui namanya, maka penulis kitab Samuel itu mengidentifikasi daerah itu adalah daerah yang nanti akan dibuat tugu peringatan yang dinamai Ebenezer. Nah, orang Israel itu berkemah di daerah Ebenezer nantinya, dan orang Filistin itu berdiam di kota Afek ya. Kalau di dalam Alkitab kita disebut Afek. Nah, disinilah terjadi pertempuran hebat. Nah, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa pertempuran ini juga ada kemungkinan disebabkan oleh perintah dari Samuel. Mengingat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, di situ ada indikasi Samuel memerintahkan untuk berperang. Tetapi ketika terjadi peperangan yang pertama dengan Filistin ini, saudaraku, bangsa Israel mengalami kekalahan. 4.000 orang tewas, bukan tewas, koid, mati. Dan 4.000 cukup banyak ya. Kalau kita malam hari ini ada kemungkinan antara 60-an, 70 ya. 4.000 itu berapa kali lipatnya dari kita malam hari ini, begitu banyak. Dan Israel mengalami kekalahan. Kekalahan pertama di dalam berperang melawan Filistin ini pukulan berat. Walaupun hanya 4.000. Kemudian para tua-tua Israel berpikir bahwa kita harus menang. Ya, tidak mungkin kita akan diperbudak kembali oleh Filistin, dijajah lagi oleh Filistin. Maka tua-tua Israel mengambil keputusan untuk mengambil tabut perjanjian yang ada di Shilo. Disitulah tempat Imam Eli, Hofni, dan Pinehas melayani Tuhan di tabernakel, kemah suci, kemah pertemuan. Tabernakel itu ada di Shilo. Jadi tua-tua memutuskan mengambil tabernakel ini, lalu dibawa bersama-sama tentara Israel perang untuk kedua kalinya dengan Filistin. Masih di tempat yang sama, di sekitar Afek, dan bangsa Israel di sekitar daerah yang nanti disebut Ebenezer. Mereka, bangsa Israel, sungguh bersemangat, ingin menang, dan mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan karena mereka membawa tabut perjanjian. Mereka mengingat beberapa kali ketika mereka berperang dan ketika Yosua memimpin masuk kota Yeriko, tabut perjanjian dibawa dan tembok Yeriko runtuh. Mereka melihat bahwa ketika ada Allah, maka ada kemenangan. Ketika Allah hadir, semuanya beres. Ketika ada Allah di dalam hidup kita, maka semuanya tuntas, selesai. Ketika Allah hadir di dalam keluargamu, maka keluargamu akan diberkati, dipelihara Tuhan. Providensial Allah itu begitu sempurna. Mereka begitu yakin sehingga mereka berteriak, berseru, bersorak-sorai. Dari daerah Ebenezer, sorak-sorai mereka terdengar sampai di Afek oleh orang Filistin. Orang Filistin gemetar. Mereka membawa Allah mereka untuk berperang. Tetapi kemudian tua-tua Filistin mengatakan, jangan takut kepada mereka, jangan takut kepada Allah Israel.
kembali kalah. Sekalipun ada tabut perjanjian, sekalipun mereka meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tetapi yang mereka alami kekalahan. Dan jumlah yang mati di dalam pertempuran yang kedua itu 30.000 orang. Ditambah 4.000 jadi 34.000. Itu di zaman dulu, itu pasukan itu sudah besar sekali. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan gambaran sebuah desa di zaman Samuel, itu 15 keluarga, itu sudah disebut desa. Jadi beberapa gelintir orang hidup di satu daerah, itu disebut desa. Tapi sekarang kalau di zaman kita, desa itu luas sekali. Bisa ribuan orang dalam satu desa. Zaman dulu 15-20 orang bisa disebut desa. Orang yang berkumpul 200-250 orang sudah disebut kota. Jadi kalau 30.000 itu penduduk berapa kota zaman itu. Dan semuanya habis, tewas. Dan ini adalah kekalahan besar bagi bangsa Israel. Saudara perhatikan bangsa Israel yang tadinya bersorak-sorak karena Tuhan bersama mereka. Tuhan diam. Ada apa ini? Saudara bayangkan, saudara disertai Tuhan tetapi saudara tidak mengalami berkat Tuhan. Kira-kira apa yang saudara katakan? Kira-kira apa yang mau saudara buat sebagai satu kesimpulan? Tuhan itu baik? Tuhan itu luar biasa? Kenapa saya bersama-sama dengan Tuhan tetapi Tuhan tidak melakukan apa-apa? Bahkan bangsa Israel mengalami kekalahan besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita bicara bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam keluarga kita, itu adalah satu keadaan yang sulit tetapi juga tidak sulit, menyenangkan tetapi juga tidak menyenangkan. Karena ketika Allah hadir, kita tahu bahwa segala kekuasaan Allah itu juga akan terimpartasi oleh kehadirannya itu. Jadi kita bisa merasakan itu. Pertolongan Allah, kuasa Allah, perlindungan Allah, kita bisa merasakan. Tetapi ternyata Alkitab mencatat, walaupun ada tabut, belum tentu ada pemeliharaan Tuhan. Belum tentu selalu menikmati berkat Tuhan. Dalam cerita ini, bangsa Israel justru mengalami 2 kali kekalahan. 34.000 mati. Saudaraku, ketika kita melihat fakta ini, pasti kita bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa? Ternyata ketika diusut punya usut, bangsa Israel pada waktu itu memang sedang berada pada posisi jauh dari Tuhan. Apakah semua? Tentu tidak. Ya, bangsa Israel masih menyembah Baal, masih menyembah Asitoret. Karena itu di dalam bacaan kita, Samuel menegaskan, tinggalkan Allah-Allah lain, Baal, Asitoret, tinggalkan itu. Jadi mereka ini sekalipun menyembah Yahweh, mereka juga menyembah dewa-dewa lain. Dan saya ingin sampaikan satu hal, ketika Tuhan menilai kita, maka penilaian itu tidak saja untuk pribadi, tetapi komunitas itu dinilai oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam pasal 4 sampai pasal 7, kita tidak melihat Tuhan memperhatikan satu orang, tapi Tuhan melihat satu bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
merasakan bahwa kita fine-fine aja dengan Tuhan. Oh, saya baik-baik saja dengan Tuhan. Saya selalu rajin berdoa. Kalau saya berdoa itu minimal 3 kali sehari saya berdoa kepada Tuhan. Luar biasa ya, minimal 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu doa. Saya berdoa kepada Tuhan minimal 3 kali. Coba bayangin. Ya, saya doa Bapa kami. Jangan tanya, 1 kali. Yaitu pada waktu di gereja. Kalau tidak ke gereja, tidak doa Bapa kami. Padahal perintah untuk berdoa Bapa kami itu ditulis dalam bentuk tenses present imperatif, indikatif, aktif. Ada imperatif, perintah. Berdoalah demikian, itu perintah. Jadi saudara, doa Bapa kami itu bukan keinginan mau berdoa. Doa Bapa kami itu bukan sekedar bagian dari liturgi gereja. Tapi doa Bapa kami itu perintah untuk berdoa setiap hari. Imperfect perintah yang harus dilakukan setiap hari. Imperatif present tense. Perintah yang harus terus menerus. Jadi kalau saudara tidak berdoa Bapa kami dalam 1 hari, saudara tidak melakukan perintah Tuhan. Yang doa Bapa kami setiap hari. Kalau saudara tidak doa Bapa kami, saya tanya, dosa enggak? Dosa enggak? Bagi saya berdosa. Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau tidak berdoa bisa berdosa? Bisa. Siapa bilang kalau tidak berdoa tidak berdosa? Contohnya berdoa Bapa kami. Perintah untuk berdoa tidak dilaksanakan, berarti kita memberontak, kita membangkang. Oh, saya baik-baik saja dengan Tuhan. Saya berdoa rajin. Doa Bapa kami rajin. Ke gereja rajin. Melayani Tuhan rajin. Berarti Tuhan sekarang ini ada bersama-sama dengan saya. Benarkah? Banyak orang Kristen yang GR. Tapi bukan di sini ya. Di sini semua baik-baik. Ini di tempat lain. Di gereja lain. GR. Merasa bahwa dirinya sudah baik-baik saja. Merasa bahwa Tuhan sudah bersama dengan dia. Merasa demikian. Bangsa Israel merasa demikian. Ada tabut perjanjian bersama dengan mereka, tetapi ketika mereka berperang, kalah. Dari kekalahan itu, kemudian tabut perjanjian itu diambil oleh bangsa Filistin, dibawa ke Asdod. Tabut perjanjian ini pertama kali keluar dari bangsa Israel. Bangsa Israel tidak memiliki tabut perjanjian selama 7 bulan. Tanda kehadiran Tuhan diambil dari Israel, dibawa ke Asdod. Di Asdod, tabut perjanjian itu disimpan di rumah dewa Dagon. Apa yang terjadi? Malam hari, patung dewa Dagon itu jatuh tumbang. Tidak ada yang menjatuhkan. Patung itu besar. Dan tidak mungkin orang Filistin menjatuhkan. Itu bisa malapetaka. Itu kutukan yang luar biasa kalau mereka menjatuhkan Dagon. Tetapi Dagon itu jatuh sendiri di depan tabut perjanjian. Seolah-olah menyembah tabut perjanjian. Didirikan kembali oleh orang Filistin. Malam yang kedua jatuh lagi. Jadi itu dewa Dagon jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jatuh bangun aku. Ya bukan lagu itu ya. Dan ketika jatuh yang kedua,
peristiwa itu. Karena kepala dan tangannya itu terpental sampai di depan pintu kuil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika tabut perjanjian itu diambil dari Israel, Tuhan tetap ada di dalam tabut itu. Dan bangsa Filistin yang bukan umat perjanjian mencoba untuk menikmati kehadiran Tuhan, tetapi tidak bisa. Malapetaka justru dialami bangsa Filistin. Dari sini kita mulai melihat Tuhan itu hadir. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada yang satu sukacita di mana kita rindu Tuhan itu hadir. Tetapi kalau hidup kita tidak beres dengan Tuhan, dan saudara rindu di dalam ketidakberesanmu itu Tuhan hadir, bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi malah petaka. Ada seorang mahasiswa tanya kepada saya, "Pak, saya mengajar liturgika." Dan dia bertanya, pada waktu mengajar liturgika, dia bertanya, "Pak, apakah kita itu boleh, Pak, menyanyikan lagu Ujilah Aku? Ujilah aku, Tuhan." Tahu ya lagunya? Cobalah aku, Tuhan. Yakin Tuhan, cobalah aku, uji aku. Yakin lulus, yakin kuat. Saya nggak berani nyanyi lagu itu. Jadi kalau hidup di dalam kekristenan kita belum beres dan Tuhan hadir, waduh, itu penilaiannya buruk, saudaraku. Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha tahu. Ketika dia hadir di dalam rumah tangga kita dan kita hidup di dalam dosa, hidup tidak berkenan, saudara, itu mengerikan. Karena Tuhan semakin tahu siapa saudara, siapa kita, siapa saya, ya enggak? Kalau seorang residivis, dia dekat dengan polisi, dia bisa enggak macam-macam? Mencuri, menyampaikan rencana jahat. Ada polisi di sebelahnya. Jadi kalau saudara mengatakan, "Tuhan, aku rindu kehadiran-Mu," itu gimana ya lagunya? Ya, kan ada lagunya itu, Pak Andre. Aku rindu kehadiran-Mu. Bagus. Kita rindu, kita ingin mengatakan, "Tuhan, aku mencintai-Mu." Tetapi kalau hidup kita belum beres, lihat ini Filistin mencoba untuk mendamaikan dirinya dengan kehadiran Tuhan. Malapetaka terjadi. Dari Asdod kemudian dikirimlah ke Gad. Di Gad pun demikian. Bukannya berkat, tetapi malapetaka. Orang-orang Filistin bilang, "Waduh, kita tidak kuat dengan kehadiran Tuhan. Saya tidak kuat dengan kehadiran Tuhan." Dikirim lagi ke Ekron. Ekron tolak. Dia bilang, "Engkau Asdod kena kutuk karena engkau paksa Tuhan hadir di situ. Engkau Gad, engkau paksa Tuhannya Israel hadir. Malapetaka, jangan di tempat kami." Akhirnya tabut perjanjian itu terpaksa harus dikembalikan ke Israel. Cara mengembalikannya unik, saudaraku. Mereka mempersiapkan 2 lembu yang sedang menyusu. Anak-anaknya disimpan di daerah Filistin. Lalu ibu dari lembu ini diikatkan dengan kereta baru, ditempatkan di situ tabut perjanjian dan beberapa emas dalam bentuk borok dan tikus. Karena itulah malapetaka yang disebabkan, yang terjadi di Asdod maupun di Gad. Nah, jadi mereka berkata demikian,
ini sedang menyusu, anaknya ada di Filistin, tidak mungkin lembu ini pergi ke Israel. Pasti dia cari anaknya. Tetapi anehnya, saudara, walaupun masih lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek, anehnya lembu tadi tidak peduli dengan anaknya yang ditinggal, dan lembu ini pergi ke Timnah dan kemudian berhenti di Bet-Shemesh. Sampai di Bet-Shemesh, orang melihat, beberapa orang Lewi dan orang-orang Israel di Bet-Shemesh melihat, wah, tabut perjanjian kembali. Mereka bersorak-sorai. Mereka kemudian membuat kurban bakaran. 2 lembu itu disembelih. Kereta yang dipakai untuk mengangkut tabut perjanjian dipakai sebagai kayu bakar. Tetapi orang-orang di Bet-Shemesh melakukan kesalahan, saudaraku. Apa kesalahannya? Mereka melihat isi tabut perjanjian, melanggar peraturan Tuhan. Ketika mereka melihat isi tabut perjanjian, apa yang terjadi? Tuhan hukum orang-orang Israel yang ada di Bet-Shemesh. Terhitung dalam riwayat kitab dari orang-orang Yahudi, ada 50.070 orang yang mati oleh karena tabut perjanjian. 50.000. Dulu waktu di Afek itu 34.000 mati. Sekarang gara-gara tabut perjanjian, di mana di situ melambangkan kehadiran Tuhan, 50.000 orang mati. Kenapa? Karena mereka melanggar satu peraturan tentang kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu sungguh kita rindukan, itu menyenangkan, tetapi kalau saudara masih jauh dari Tuhan, maka tabut perjanjian itu bisa menjadi momok, saudaraku. Saudara berbuat sedikit kesalahan, Tuhan ada di kananmu. Ketika saudara sedang berpikir sesuatu, Tuhan ada di kirimu. Dia dekat denganmu. Kau minta Tuhan hadir, Tuhan hadir. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kira-kira kalau kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, saudara berani nggak berbuat dosa? Tapi apa faktanya? Masih berbuat dosa kan? Masih berbuat dosa? Tuhan ada di dekatmu. Nekat kamu berbuat dosa. Apa yang kira-kira Tuhan akan lakukan? Memberkati kita, atau saudara jawab sendiri? Ada seorang mahasiswa, dia tanya kepada saya, Pak, apakah seorang laki-laki kalau melihat wanita cantik itu boleh? Boleh. Seorang mahasiswa teologi jalan-jalan di mall, lalu ada wanita cantik lewat, lalu kata dia boleh nggak lihat wanita cantik? Boleh. Saya tanyakan apa alasannya dulu. Menikmati ciptaan Tuhan yang indah. Wanita cantik itu kan ciptaan Tuhan ya, indah. Kalau yang jelek ciptaan siapa? Menikmati ciptaan Tuhan, Pak. Jadi ya boleh ya Pak ya, menikmati wanita cantik. Lalu saya katakan tergantung. Kalau saudara lihat wanita cantik 2 detik, lalu kemudian selesai, tidak berdosa. Cantik luar biasa Tuhan, engkau ajaib.
kau menciptakan wanita yang cantik, selesai. Tapi kalau melihat wanita cantik lebih dari 2 detik, nah ini yang bahaya. Wih, ada wanita cantik. Wow. Wih. Luar biasa. Tuhan itu baik. Tapi matanya lain tuh. Tuhan itu baik. Itu bukan melihat dan mensyukuri wanita cantik sebagai ciptaan Tuhan yang indah. Menikmati imajinasinya. Nah, ada yang bertanya demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hidup kekristenan kita. Kita pikir kekristenan kita baik-baik saja. Kita pikir apa yang kita lakukan aman. Tetapi sesungguhnya sesuatu yang sebenarnya jauh dari Tuhan. Ada beberapa hal di dalam kekristenan yang membuktikan bahwa kita benar-benar belum beres walaupun kita sebagai orang Kristen. Saudara perhatikan, ada 7 jemaat di kitab Wahyu. 2 gereja disanjung oleh Tuhan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Tetapi 5 gereja yang lain itu dicela, ya, diperingatkan, ditegur oleh Tuhan. Efesus, Laodikia, Sardis, ya, kemudian ada Pergamus, ada Tiatira. Gereja-gereja ini mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi ada yang belum beres, ada yang tidak beres. Saudara, kalau kita perhatikan dalam gereja di Efesus misalnya, kita ini membandingkan diri kita dengan gereja di Efesus. Mari kita lihat gereja di Efesus itu seperti apa, saudaraku. Yang pertama, di dalam Wahyu pasal 2 dikatakan gereja Efesus ini pekerjaannya adalah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dikatakan jerih payahnya di ladang Tuhan bagus. Kemudian ketekunannya di dalam melayani Tuhan bagus. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bagus. Mereka juga mengecek, mengetes setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan tetapi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bisa tahu ini ajaran benar, ini ajaran palsu, bagus. Pemahaman Alkitabnya bagus. Teologinya bagus. Mereka menderita dan sabar oleh karena Tuhan. Mereka membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus, ajaran sesat. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudara, kalau kita bayangkan, kita bandingkan diri kita dengan jemaat di Efesus, mungkin gak ada apa-apanya. Teologinya mantap. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, oh luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita rindu untuk bisa memperdalam teologi kita. Kemudian yang berikutnya, orang-orang di Efesus ini melayani Tuhan banting tulang. Dan kalau melayani Tuhan itu sungguh-sungguh, tekun, sabar menderita. Tetapi dikatakan kamu masih kurang. Aku mencela engkau. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Bertobat. Bertobat. Kalau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian darimu. Waduh, kaki dian itu lambang Roh Kudus. Saudara bayangkan kalau hidup kekristenan kita tanpa Roh Kudus. Kita sudah beres, teologi kita, pemahaman Alkitab kita sudah oke, kita sudah bertekun, kita sudah setia, kita sudah disiplin. Pertanyaannya, kau masih mengasihi
kamu hidup, tetapi sebenarnya kamu mati. Kamu hidup sebagai orang Kristen, kamu hidup, bekerja, melayani Tuhan, aktif di gereja, melayani di sekolah minggu, tetapi sebenarnya engkau mati. Lalu gereja lain dikatakan apa? Kau itu hidup suam-suam kuku. Gereja lain dikatakan apa? Kamu masih toleransi dengan dosa. Gereja lain dikatakan apa? Kamu masih campur adukkan kekristenan dengan kehidupan duniawi. Saudara, bagaimana dengan kita? Dan ada hal yang menarik, saudara, yaitu yang kedua. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan Ebenezer. Kita akan menikmati Ebenezer. Nah, saudara, ketika sampai di daerah Ekron, lembu itu pergi menuju ke Israel. Dia sampai di Timnah, kemudian sampai di Bet-Shemesh. Di situ ada 50 lebih orang mati. Dari Bet-Shemesh, tabut perjanjian itu dibawa ke Kiryat Yearim. Itulah yang tadi kita baca. Tabut perjanjian itu sampai di Kiryat Yearim, di pasal yang ke-7. Dan kemudian Samuel mengatakan bahwa bangsa Israel sudah tidak mungkin lagi tidak bertobat. Karena melihat kejadian-kejadian itu, bahwa kalau tabut perjanjian ada di bangsa Israel dan bangsa Israel tidak bertobat, maka bisa terjadi malapetaka lagi. Maka Samuel mengatakan, mari kita bertobat, mari kita berpuasa, mari kita tinggalkan semua dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah Yahweh, kembali kepada Dia, sungguh-sungguh hidup, terus kembali kepada cinta mula-mula, bukan hidup setengah mati, tidak hidup tidak mati. Engkau tidak suam-suam kuku, tetapi sungguh rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan dan belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup beres di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan pertobatan massal dan kemudian mereka berkumpul di Mizpah untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena tabut perjanjian itu sudah kembali dan mereka merasakan Tuhan kembali kepada mereka. Tuhan yang tadinya pergi sekarang kembali mengasihi, mau memberkati mereka. Mereka bersyukur di Mizpah. Orang Filistin lihat, wah, mereka akan merencanakan peperangan lagi. Mereka sekarang kumpul di Mizpah. Mari kita serbu mereka. Maka dikumpulkanlah begitu banyak pasukan Filistin. Mereka kemudian pergi ke Mizpah. Orang Israel ketika melihat orang-orang Filistin datang begitu banyak, mereka gemetar. Kenapa? Karena 30.000 sudah mati di Afek, 50.000 sudah mati di Bet-Shemesh. Mereka kehilangan anak-anak muda 80.000. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk berperang. Maka mereka berteriak kepada Samuel, 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 mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Maka ketika Samuel memberikan persembahan kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong, ketika Tuhan melihat bangsa Israel sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, mereka berpuasa, berseru, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun tangan, saudara. Dan ketika orang Filistin maju ke Mizpah, tiba-tiba
saja itu guntur, kilat, dan kekuatan kedahsyatan alam itu mengacau balaukan orang-orang Filistin. Dan ketika bangsa Israel melihat orang-orang Filistin kacau balau, mereka kemudian menyerang dan membunuh, memukul kalah bangsa Filistin. Dan kekalahan bangsa Filistin itu luar biasa besar. Bahkan untuk mengumpulkan pasukan yang kalah butuh waktu 100 tahun. Suatu kekalahan yang luar biasa. Padahal bangsa Israel itu sudah tinggal sisa. Bangsa Israel sudah tinggal sisa. Tetapi kalau Tuhan betul-betul bersama dengan mereka dan hidup mereka beres di hadapan Tuhan, waduh, luar biasa. Maka perbuatan-perbuatan besar terjadi. Perbuatan-perbuatan besar terjadi. Maka hidupmu akan sungguh-sungguh betul diberkati Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan akan menyelesaikan masalahmu satu persatu. Dia akan selesaikan masalahmu. Dan ini luar biasa, saudaraku. Ketika kita menikmati kehadiran Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, dan hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apapun yang kita minta di dalam doa, di dalam namanya, maka Tuhan akan memberikan itu. Tuhan akan memberikan itu. Dalam persekutuan bapak-bapak, saya memberi kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya divonis itu ada batu empedu. Jadi di empedu saya itu ada batu. Dan setelah di USG, itu batunya kurang lebih 1,5, lebih sedikit hampir 2 cm. Besar. Dan saya sungguh-sungguh mengalami kesakitan waktu itu. Saya nggak tahu waktu itu saya sakit oleh karena batu empedu. Tapi setelah didiagnosa, diadakan satu tes laboratorium, saya ada memiliki batu empedu. Lalu dokter katakan harus dioperasi. Saya langsung sampaikan ke Pak Pendeta Eko, tolong doakan Pak, kalau jadi Desember tahun berapa itu harus dioperasi. Tetapi ketika saya bersama-sama bercakap-cakap dengan dokter, saya katakan, apakah bisa coba dengan obat? Lalu dokter itu boleh, saya tunda operasinya dok, saya minum obat saja dulu. Dan dokter memberikan resep obat, saya minum. Tapi saya agak sedikit nakal, tidak disiplin minum. Ya kalau ingat minum, tidak ingat ya tidak minum. Jadi stok obat batu empedu banyak sekali di rumah. Nah, waktu diadakan USG yang kedua, saudara, batu empedu itu menyusut. Jadi 8 mili. Antara 8 sampai 10 mili. Hampir separuhnya hilang. Saya katakan kepada dokter, ini sudah kurang dari 1 cm, hilang setengahnya dokter. Dokter bingung, hilang setengahnya, iya. Dokter secara tidak sengaja keluar dari mulutnya, obat yang saya kasih itu sebenarnya tidak akan mungkin menghilangkan batu empedu. Kok bisa hilang ya? Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan. Nah, sejak saat itu saya semakin beriman, Tuhan pasti tolong saya. Dia akan selesaikan satu persatu persoalan ini. Dan kemudian betul saudara, USG yang kedua mulai mengecil 0,5 cm. Dan itu juga dalam bentuk serpihan-serpihan kecil. Dari USG sudah tidak terlihat batu, hanya kecil-kecil saja. Saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Satu persatu diselesaikan. Bahkan saudaraku, apa yang belum kita doakan, kalau Tuhan bersama dengan
sekedar bergumam. Aduh, seandainya ya hari ini kita bisa makan pizza. Belum berdoa, saudara. Hanya sekedar pengen pizza. Siang hari ada orang telepon, "Halo, gimana kabarnya Ronald?" "Oh, baik-baik saja ibu. Saya mau ke rumahmu." "Hah? Ini ibu ini sudah sekian belas tahun tidak pernah telepon, tiba-tiba telepon. Pengen ke rumah." Dan ketika dia sampai di rumah, dia bawa pizza. Sesuatu yang sederhana tetapi itu bukti kehadiran Tuhan. Ada banyak sekali perkara-perkara ajaib terjadi di dalam keluarga kami. Sekalipun kami terus belajar untuk sungguh-sungguh, masih banyak kesalahan, tetapi kami terus berharap Tuhan hadir. Kehadirannya itu membawa kemenangan, dan kemenangan besar yang terjadi di bangsa Israel. Dibuatlah tugu peringatan oleh Samuel dengan tulisan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Jadi bukan berarti sampai di sini kemudian di sananya Tuhan tidak menolong. Tidak, saudaraku. Nanti bulan depan sampai di sini Tuhan menolong. Di akhir tahun depan sampai di sini Tuhan menolong. Jadi Ebenezer itu harus terus terpelihara. Harus ada. Tahun depan ada Ebenezer. 10 tahun lagi ada Ebenezer. 20 tahun lagi ada Ebenezer. Nah, saudaraku, yang ketiga yang harus kita perhatikan supaya Ebenezer itu ada terus di dalam kehidupan kita, kita harus lulus ujian dari Tuhan. Waduh, hidup sungguh-sungguh saja belum selesai, ini diuji lagi. Saudara, saya kasih satu informasi penting di dalam kekristenan yang mungkin belum pernah saudara dengar semenjak saudara jadi orang Kristen. Bahwa kehidupan kekristenan itu dalam termin waktu tertentu itu kita diaudit oleh Tuhan. Kita dinilai, kita di-assessment, kita diaudit oleh Tuhan. Dalam kurun waktu tertentu, gereja-gereja di Asia pada tahun 100 diaudit oleh Tuhan. Efesus tidak mengasihi lagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hilang kasih mula-mulanya, bertobat. Laodikia, kau suam-suam kuku, kau tidak sungguh-sungguh. Ya, Sardis, engkau gereja seperti hidup, tetapi sesungguhnya kamu mati. Kamu seperti Kristen baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada banyak borok di dalam kehidupan kekristenanmu. Bertobat. Jadi, di dalam kehidupan kekristenan, juga di dalam gereja, ada waktunya Tuhan mengaudit saudara satu persatu. Tuhan menilai keluargamu. Dan kalau penilaian Tuhan itu jelek, kita harus bertobat. Tapi kalau penilaian Tuhan itu baik, maka kita dipuji seperti Smyrna dan Philadelphia. Kapan waktunya Tuhan menilai saudara, menilai kita, menilai keluarga kita? Ada waktu Tuhan sendiri-sendiri. Mungkin setiap 20 tahun sekali ada audit dari Tuhan. Gereja-gereja di Asia tahun 100 diaudit oleh Tuhan. 5 gereja harus bertobat, 2 gereja dipuji. Sekarang permasalahannya, kita rindu Ebenezer itu selalu kita nikmati. Tetapi kita sudah lulus enggak kalau kita diaudit oleh Tuhan? Kira-kira Tuhan menilai apa sama saudara, sama saya? Baik. Efesus luar biasa, dicela.
Smyrna, Laodikia melayani Tuhan sungguh-sungguh, beriman, bertekun, ditegur, dicela oleh Tuhan. Kita. Tetapi kalau kita lulus dari ujian ini, Roh Kudus membantu kita dan kita menghargai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka ketika Tuhan mengaudit hidup kita, kita lulus dengan sertifikasi A, dengan akreditasi A. Maka Tuhan tidak mencela kita, tetapi Dia memuji kita. Maka disitulah akan terjadi Ebenezer. Ebenezer. Setiap bulan Ebenezer. Setiap akhir tahun Ebenezer. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini di akhir tahun kami kembali lagi diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu bahwa ketika kami jauh dari Tuhan tidak ada Ebenezer. Tetapi ketika kami belajar hidup sungguh-sungguh, mau bersekutu kembali dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan kembali kepada cinta kasih yang mula-mula, tidak suam-suam kuku, tidak setengah hidup setengah mati, tetapi kami yang mau rela mati untuk Tuhan. Maka Ebenezer itu terjadi di dalam kehidupan kami. Allah hadir memberikan kemenangan dan menyelesaikan satu persatu setiap persoalan kami. Kami bersyukur ketika kami merenungkan tahun ini. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan masih setia memelihara, memberkati, melindungi kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan sampai seterusnya Tuhan menolong. Tetapi seringkali Tuhan mendapati kami tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Dan biarlah malam ini menjadi malam perenungan dan juga sebagai satu malam yang memperingatkan kami, mengingatkan kami, dan kami membuat satu tugu peringatan untuk melihat, mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yaitu Ebenezer terjadi dalam hidup kami, dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terus berbicara di dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.